Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang insyaallah barokah ini, karena di sisa-sisa usia kita yang tentunya kita mampu untuk bisa melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita adalah orang yang beruntung, sehingga patut kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan hidayah, diberikan kesehatan sekaligus kesempatannya, sehingga bisa untuk bersama-sama menghadiri kajian taklim pada malam hari ini. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang insyaallah kita nantikan bersama besok di Yaumul Qiyamah, segala pertolongan syafaatnya atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengkaji satu firman Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basyira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah. Allah yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya. Bahkan nikmat itu dirasakan ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Subhanahu wa taala malah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentunya ayat ini memberikan satu gambaran tentang bagaimana kisah perang Khandaq atau yang kita kenal dengan perang Ahzab. Dikala itu tepatnya di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Jadi kaum muslimin betul-betul berhadapan dengan pasukan Ahzab. Disebut Ahzab itu artinya adalah sekutu dari golongan Yahudi Bani Nadir, yang mana bersekutu dengan kaum musyrik Quraisy karena hasutan-hasutan. Kalau hanya orang kafir Quraisy itu sudah terbiasa, tetapi ini sekutu yang mana semuanya memiliki kepentingan-kepentingan sehingga dihasut, lalu semuanya bekerja sama untuk musuhi Rasulullah SAW. Karena mereka tidak terima dengan apa? Rasulullah sudah mengusir mereka ya dari Madinah ke tanah Khaibar. Ini yang menyebabkan amarah yang begitu besar bagi orang-orang sekutu tadi. Makanya dalam kisah ini Abu Sufyan ya, yang mana sebagai petinggi dari kaum Quraisy kafir ini, orang yang termasuk provokatif, memprovokasi orang-orang yang pernah bermasalah atau bermusuhan dengan Rasulullah agar mereka menjalin kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan betul ketika perang ini pasukan
musuh itu 10.000 orang, sedangkan kaum muslimin saat itu hanya sekitar 3.000 orang itu ya. Artinya kan ketika dibandingkan itu, perlawanan itu pasti kaum muslimin akan kalah, karena 3.000 menghadapi 10.000 orang. Nah, maka oleh ide Salman Al-Farisi ya, yang terkenal sebagai orang yang sangat cerdas ya, tentunya musyawarah bagaimana ketika menghadapi kaum musyrikin ya, musuh itu bagaimana, sampai akhirnya ada ide untuk yang dikenal dengan khondak. Khondak itu artinya adalah membuat parit, jadi menggali lubang sampai digambarkan ini lubangnya kira-kira sangat dalam bahkan luas gitu loh, sampai ibarat tunggangan mereka kuda itu paling tidak mampu untuk melewati parit itu. Nah, ada beberapa hal yang barangkali menjadi pelajaran bagi kita bersama terkait dalam penggalian parit ini. Itu juga beberapa pelajaran penting yang menjadi suatu kemukjizatan. Allah menunjukkan kekuatan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi utusan Allah. Jadi ketika menggali parit ini, para sahabat menemukan tidak hanya 1-2, ada beberapa yang terhadang oleh batu gitu. Sampai batu itu oleh sahabat tidak bisa dipecahkan. Lalu mereka menyampaikan kepada Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah SAW yang menghancurkan batu itu. Ini menjadi satu mukjizat kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah, menunjukkan bahwa inilah bentuk dari keistimewaan Rasulullah. Dalam setiap permasalahan itu selalu ada solusinya. Nah, mukjizat atau pelajaran yang kedua itu sungguh luar biasa. Digambarkan sahabat pada saat menggali parit ini ya, sungguh luar biasa pengorbanannya. Mengalami kelaparan yang sungguh luar biasa. Sampai diceritakan itu para sahabat ini untuk mengganjal rasa lapar itu diganjal dengan kerikil di perutnya. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah, ini bagaimana ya Rasul itu kan? Sedangkan para sahabat ini dalam keadaan kelaparan. Lalu di situ ada suatu hal yang menjadikan orang itu tercengang. Ternyata pada saat menggali parit ini Rasulullah tidak tinggal diam gitu loh. Digambarkan di situ tuh ada cerita itu bahwa Rasulullah itu ikut untuk menggali, sampai di situ dikatakan kelihatan punggung Rasulullah yang penuh dengan tanah dan lain sebagainya, kotoran itu ya. Kemudian juga digambarkan di situ Rasulullah juga dalam rangka untuk mengganjal rasa lapar itu bukan hanya 1 kerikil. Bahkan dilihat oleh sahabat itu sampai dengan 2 kerikil. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu sebenarnya jauh lebih lapar daripada para sahabat. Nah, ada kejadian yang sangat luar biasa yang patut menjadi renungan kita bersama, bahwa pada saat itu ketika Jabir bin Abdullah itu kan menyiapkan hidangan gitu ya, karena banyak sahabat yang kelaparan. Kemudian beliau bersama istrinya ini menyiapkan hidangan di rumahnya, tetapi saat itu hanya cukup untuk beberapa orang saja. Itu ibaratnya kalau dihitung itu paling hanya untuk maksimal katakanlah 100 orang lah, kira-kira begitu ya. Kemampuan Jabir bin Abdullah dalam memberikan pelayanan terkait dengan penyediaan makanan untuk para sahabat ini ya paling hanya tidak ada 1/3 lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian atas izin Allah gitu kan, kemudian juga mendapatkan
izin dan juga ridho doa dari Rasulullah, maka ada suatu keanehan yang sangat luar biasa ketika makanan itu dimakan oleh 1.000 orang sahabat gitu kan di rumahnya Jabir ini, ternyata makanan itu tidak habis. Artinya ada sisa itu loh. Semuanya kenyang, tetapi di situ ada sisa makanan yang disantap oleh keluarganya Jabir. Subhanallah, ini menjadi suatu ibrah pelajaran yang sangat berharga pula. Nah, sampai akhirnya ketika kurang lebih 1 bulan itu kan, pertahanan yang sangat luar biasa kaum muslimin. Kemudian ada satu strategi yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu mengirim salah satu sahabat ya, namanya Nu'aim bin Mas'ud. Jadi Nu'aim bin Mas'ud ini adalah orang kafir kemudian menjadi muslim, mu'alaf lah kira-kira begitu ya. Sampai kemudian orang kafir sendiri tidak menyadari kalau Nu'aim itu sudah memeluk Islam. Dikirim oleh Rasulullah ke pasukan mereka. Dalam rangka apa? Untuk menyelidiki sekaligus untuk memecah belah. Ini ada satu strategi. Ya. Jadi strategi untuk memecah belah musuh begitu. Sampai akhirnya dari beberapa suku itu kan mulai percekcokan. Sampai terjadi perang mulut. Kemudian ada beberapa yang kemudian meninggalkan medan laga gitu kan, perkemahan. Jadi wis bahasane kena rayuan dari Nu'aim ini, kemudian beberapa pasukan mundur, artinya pulang gitu kan. Buat apa? Katakanlah perang musuhi Rasulullah tidak ada gunanya, hanya dimanfaatkan oleh Abu Sufyan, hanya dimanfaatkan oleh orang-orang kafir kan, seperti itu. Sampai akhirnya mereka menyadari, oh iya, diperalatkan kira-kira seperti itu ya. Nah, itu salah satunya. Dan yang luar biasa yang diberikan Allah pertolongan adalah ketika Allah mendatangkan badai pasir yang sangat luar biasa. Sehingga dengan badai pasir ini, tanpa kekuatan penyerangan dari kaum muslimin, tetapi mereka ini sudah porak-poranda terlebih dulu gitu. Artinya tenda-tenda mereka kena angin, sampai kemudian juga banyak yang berkelimpangan, sampai akhirnya mereka membubarkan diri. Nah, disitulah letak kemenangan kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya inilah yang bisa kita ambil ibroh, bahwa perjuangan ataupun pengorbanan kaum muslimin saat itu sungguh luar biasa. Mereka berani lapar, mereka berani menahan dari segala sesuatunya, dan yang paling luar biasa adalah kompak dalam satu komando. Coba kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah itu tidak satu komando, tentunya seperti sekarang ini umat Islam saja kadang terpecah belah gitu kan, hanya karena semuanya memiliki kepentingan sendiri kan, seperti itu. Nah, tapi zaman itu luar biasa, dengan kekompakan kemudian satu komando, sami'na wa ta'na, dengan perjuangan dan langkah Rasulullah, mereka mengikuti. Sampai akhirnya Allah pun memberikan pertolongan yang luar biasa, sampai kemudian menjadi sebuah kemenangan. Makanya ini benar ketika kita ambil satu pelajaran di dalam surat At-Taubah ya, ayat 20 itu kan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, jadi kekuatan itu akan timbul ketika semuanya itu menjadi sama-sama beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itulah kemudian mereka mampu untuk merubah gitu kan, termasuk wajahadu, jihad, perang di jalan Allah, fisabilillah, dengan amwalikum wa anfusikum,
Dengan harta dan jiwanya itu mereka dengan rela begitu loh. Bagi yang punya harta, hartanya untuk perjuangan dakwah Islam, demi kemenangan umat Islam. Kalau tidak beriman, mana mungkin mereka mau mengikuti. Makanya kalau kita sekarang ini adalah mengaku orang yang beriman, maka tunjukkan bahwa orang yang beriman itu adalah bukti dengan perjuangan untuk mendakwahkan Islam. Bukan berarti kalau zaman Rasulullah itu jihad perangan begitu ya, artinya memusuhi orang-orang kafir. Kalau zaman sekarang ini apa? Jihad kita ini adalah bagaimana kesungguhan kita dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang beriman, gitu kan? Termasuk tidak tinggal diam ketika melihat kemungkaran. Nah, jihad kita. Makanya jihad yang paling luar biasa, yang paling unggul, paling utama adalah jihad dun nafs, kan gitu kan, memerangi hawa nafsu. Karena memang sekarang ini orang cenderung terlena begitu ya, karena memenuhi hawa nafsunya. Egonya ini yang kadang-kadang tidak bisa dikalahkan dengan keimanan tadi. Berarti ini menunjukkan keimanan kepada Allah ini harus benar-benar ditunjukkan melalui jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kalau kita punya harta dengan harta kita, contohnya bagaimana? Jangan biarkan ketika saudara kita dalam keadaan kelaparan, keadaan fakir, kemudian karena kefakiran itu kemudian mendekatkan kepada kekafiran. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita. Maka dengan harta itulah, dengan jihad dengan harta ini maksudnya mengangkat derajat mereka sehingga mereka tidak ikut menjadi kafir. Dalam hal ini artinya menjual akidah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena sekarang ini luar biasa kalau kita perhatikan. Kalau dalam saya pernah baca di ini ya, satu analisa penelitian gitu, di sebelum tahun 2000 ya, Islam ini luar biasa, bahkan sampai 85 sampai 90% kan gitu kan. Tapi kalau sudah melangkah ke 2000 sekian, apalagi coba nanti bisa kita cek gitu kan, cari datanya itu. Sekarang umat Islam itu berapa kan gitu kan? Berkurang. Ya. Umat Islam khususnya di Indonesia ini berkurang. Terkadang sekarang itu barangkali sudah mencapai berapa? 70% ya kan? Atau bahkan kurang dari itu. Itu menunjukkan bahwa misionaris gitu ya, misi-misi kristenisasi ini luar biasa sekarang ini. Kita harus menyadari itu, dan mereka melakukan berbagai cara untuk bisa menambah kekuatan jamaah ya, sampai dengan mereka ada yang namanya dana abadi gitu kan. Dana abadi itu untuk membiayai ini, jadi orang-orang yang ekonominya lemah mereka angkat, mereka sekolahkan, mereka penuhi kebutuhannya, tetapi ada konsekuensi syariat dari akidahnya. Menjual akidah, artinya mengarah kepada akidah agar berubah untuk mengikuti jejak mereka. Naudzubillahi min dzalik. Inilah yang menjadi satu perjuangan yang sekarang ini harus kita bersama-sama sadari ya. Nah, kalau kita tidak mampu dari segi amwal, dari segi harta, ya tentunya adalah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Nasihat misalnya kan begitu kan, ajakan seruan untuk kebaikan. Jangan sampai ketika panjenengan kita semuanya ini gitu kan sudah diberikan hidayah oleh Allah ya, rutin kajian gitu, sering mendengarkan kajian-kajian taklim, menambah wawasan ilmu, tetapi kita biarkan saudara kita ini sama sekali tidak
pernah yang namanya siraman rohani. Ya. Artinya kita biarkan. Padahal kita tahu persis itu adalah tetangga, itu adalah teman dekat, tetapi mereka tidak menyadari atau belum menyadari akan kekuatan jamaah ini. Sehingga perlu kita untuk ajak, kita beri nasihat. Yang namanya nasihat itu Rasulullah saja itu tidak perlu perjuangan yang sungguh luar biasa. Kan gitu kan? Tidak langsung mengajak banyak jamaah kemudian sampai akhirnya mereka mengikuti, juga tidak segampang itu. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan kadang berkali-kali kita tidak jenuh untuk mengajak. Itulah yang namanya perjuangan yang sejatinya. Tidak membiarkan saudara kita ini terjerumus kepada suatu hal-hal yang kurang baik, kan begitu ya. Kadang-kadang bisa justru malah mendekatkan diri kepada keburukan, kan seperti itu. Makanya nilai perjuangan yang perlu kita sikapi itu ya. Allah juga singgung hal ini itu di dalam surat At-Taubah ayat 41 juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu kan, "Infiru hifafa wa siqala wa jahidu bi amwalihim wa anfusikum fi sabilillah." Jadi memang Allah itu memerintahkan dalam rangka apa? Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Ini kan menjadi satu perintah ya. Harta, jiwa itu menjadi satu rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan. Makanya kalau kita kemarin tuh mengenang Hari Pahlawan itu kan, kita telusuri. Kalau zaman dulu pahlawan betul-betul memperjuangkan kemerdekaan, kan begitu kan. Para ulama, para kiai itu juga tidak lepas dari perjuangan itu. Makanya kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan pertolongan kepada umat manusia, khususnya bagi negara kesatuan Indonesia ini, kan begitu. Nah, untuk saat sekarang tentunya harus ada nilai perjuangan yang melekat dalam diri kita ini apa? Ada pengorbanan. Kita dalam rangka untuk memeluk dan melaksanakan ajaran Rasulullah itu kan, kita bersama-sama dalam satu jamaah di agama Islam begitu, syariat Islam ini tentunya juga ada pengorbanan. Makanya kita jangan hanya sekedar mengaku bahwa kita ini umatnya Rasulullah, kan? Kita mengaku ahlu sunnah wal jamaahan gitu kira-kira ya. Jamaah yang kemudian mengikuti syariat Rasulullah, tetapi pada praktek kehidupan sehari-hari tidak ada pengorbanan untuk itu. Ya. Bagaimana gambarannya? Ya gambaran dalam rangka kita untuk pengorbanan itu adalah ya kita coba lihat tauladannya siapa? Ya Nabiullah itu kan, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, yang sudah biasa kita bisa tangkap gitu loh. Karena itu kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini kan setiap saat kita dengarkan. Itu menjadi satu ibrah bagi kita, pelajaran. Itulah sejatinya pengorbanan. Mengorbankan apapun yang ia cintai, ya, yang ia cintai loh ya, bukan sesuatu yang turahan, bukan. Yang bahkan paling ia cintai untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bayangkan, ya, sudah bertahun-tahun menginginkan seorang keturunan yang soleh begitu Allah turunkan, Allah kirimkan ya keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ternyata Allah uji dengan apa? Pengorbanan. Itu pengorbanan sebenarnya. Kadang mohon maaf ya, kalau kita sendiri kadang-kadang memberikan kepada orang lain ini yang sisaan gitu kan. Sebagai contoh misalnya di rumah itu ada baju yang tidak
sudah tidak layak saya pakai kan, kira-kira seperti itu ya. Tapi masih bagus menurut kita. Akhirnya apa? Kasihkan kepada tetangga kita. Bagi mereka sungguh luar biasa senangnya. Alhamdulillah masih bagus, dipakai masih layakan gitu kan. Tapi bagi kita itu adalah sudah tidak terpakai. Artinya apa? Yang kita berikan kepada orang lain ini adalah sesuatu yang tidak atau sudah bukan lagi kita cinta, bukan lagi yang kita sayangi. Makanya sekarang orang cenderung itu apa? Memberikan sesuatu itu ya tentunya yang sudah tidak kita cintai lagi kan begitu. Nah, tetapi pengorbanan yang sejatinya sudah digambarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Nah, ini menjadi satu hal yang semestinya kita praktekkan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam satu cerita itu sungguh luar biasa ini. Mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita ya. Jadi ada seorang bos gitu kan, memberikan ya semacam kalau lebaran itu apa ya, bingkisan lah kira-kira ya, bingkisan kepada karyawannya. Tapi karena nyun sewu, bos ini adalah punya karakter yang beda dengan yang lain. Artinya ketika dia memberikan kepada yang lain itu pikir-pikir itu loh, eman-eman, nek kasih baru ya sudah. Akhirnya dia itu pilihkan kain sarung itulah yang sudah bolong kan itu ya, karena kesetrika atau karena kena apa kan itu ya, dibungkus. Nah, kemudian dia kasihkan kepada salah satu karyawannya. Nah, karyawan itu merasa senang sekali menerima hadiah dari bosnya kan begitu kan. Tetapi jiwa karyawan ini juga luar biasa kepeduliannya. Jadi dia itu ternyata pada saat dia mau pulang itu ada seorang kakek tua ya sedang naik sepeda begitu sambil membawa kayu bakar. Kemudian dia berpikir kayaknya bingkisan ini akan lebih bermanfaat saya kasihkan kepada kakek ini kan gitu kan. Dikasihkan bingkisan itu. Kemudian dengan senang hati sangat bergembira si kakek pun berdoa kepada Allah, ya Allah terima kasih semoga rezekinya lancar dan sebagainya. Kemudian si kakek ini pun ternyata punya pemikiran hampir sama dengan orang yang sudah memberinya. Apa? Saya pernah ditolong, dipinjami uang oleh seseorang, itu kan. Dia ingat kebaikan itu. Kemudian apa? Karena dia memiliki sesuatu yang dia itu menurutnya adalah pantas untuk dikasihkan, maka bingkisan tadi dia niatkan untuk dikasihkan kepada orang yang pernah menghutanginya. Nah, ternyata nama baik. Kebetulan yang menghutanginya adalah bos tadi. Akhirnya apa? Dikasihkan bingkisan itu, kemudian diterima. Ternyata setelah dibuka itu adalah miliknya yang sudah dikasihkan kepada karyawannya. Artinya Bapak Ibu, artinya adalah bahwa sesuatu yang kita korbankan itu akan kembali sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Maka kalau kita ini mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai, Allah akan membalas dengan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi ketika kita ini gitu kan, hanya mengorbankan sesuatu yang mohon maaf sisa dan lain sebagainya yang mungkin sudah tidak layak pakai, ya akan kembali kepada dirinya. Kan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya tentunya pengorbanan ini tidak bisa kita sepelekan kan begitu. Kalau dalam kajian kita sebagai umat Islam, tentu pengorbanan yang harus kita lakukan adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kan begitu kan ya, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala larangan Allah yang tentunya sangat mudah kita ucapkan, tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari harus direalisasikan seperti itu. Sebagai contoh apa? Sholat misalnya begitu ya, itu salah satu pengorbanan.
Jangan dianggap sepele. Orang sholat itu kalau tidak didasari dengan rasa pengorbanan kepada Allah gitu kan, bentuk pengabdian kepada Allah, akan berat Bapak Ibu. Terutama napa nggih? Sholat berjamaah kan begitu. Terutama sholat 5 waktu di saat-saat kita sedang sibuk-sibuknya, atau di saat kita sedang nyenyak-nyenyaknya kan gitu kan. Sebagai contoh nopo, sekarang orang disuruh untuk sholat tahajud, sholat lail gitu ya, kalau tidak terbiasa niku akan berat. Orang disuruh sholat jamaah 5 waktu itu juga akan berat ketika tidak terbiasa. Nah, padahal sholat itu kan sebenarnya bentuk dari apa? Istirahat secara rohani. Kalau kita tidur itu kan istirahat apa nggih? Istirahat secara lahiriah kan gitu ya. Artinya seharian kita bekerja, kemudian kita istirahat sampai akhirnya ya itu secara jasmani gitu loh, lahirnya. Tapi sebenarnya sholat itu adalah bentuk istirahat secara jiwanya. Makanya kan pernah disampaikan itu yang dinamakan dengan rohatun nafs ya. Jadi istirahatnya hati, istirahat jiwa itu dengan apa? Ya dengan melaksanakan sholat. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ini kan di dalam surat Al-Muzammil itu ya. Ya. Allah menyampaikan apa? Ya ayyuhal muzammil kan itu kan. Hai orang-orang yang tertidur kan begitu. Kemudian apa ini yang diperintahkan Allah? Qumil laila ila qalila kan begitu. Bangunlah, laksanakan sholat meskipun sedikit kan begitu. Itu kalau tidak terbiasa berat. Makanya Allah itu memberikan pada kita ini apa? Membangunkan jiwa kita ya untuk melaksanakan sholat meskipun itu sedikit. Ya karena memang Bapak Ibu perlu kita pahami ini. Kita berkorban untuk melaksanakan perintah Allah dalam sholat 5 waktu yang sudah biasa kita lakukan gitu kan. Itu sebenarnya adalah obat hati kita, obat jiwa kita. Makanya kan disampaikan di situ ilal musallin ya. Kecuali orang-orang yang sholat itu kan di dalam surat Al-Muzammil kan begitu ya. Nah, bahkan pernah Rasulullah pun seperti kita manusiawi kan begitu ya. Kadangnya punya rasa kecewa kan gitu kan. Sebagai contoh misalnya Rasulullah memerintahkan kepada memberikan nasihat dakwah Islam kepada orang kafir tetap dimusuhi kan begitu kan. Termasuk keluarganya sendiri memusuhi beliau. Dalam hati sebagai manusiawi itu ada rasa kecewa. Kadang ada juga rasa kesel lah, kira-kira kesal lah begitulah. Ya mungkin ya kalau Rasulullah kan tidak ditunjukkan kan gitu kan. Kalau kita kesalnya kan diwujudkan gitu ya. Artinya kita kesal dengan orang lain itu kan kadang-kadang nggak mau menyapa untuk beberapa hari, itu kan ditunjukkan kalau kita kan. Kalau Rasulullah kan tetap berbuat baik kan begitu. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau kita itu kesal dengan tetangga kita, bahkan lewat depan rumahnya saja tidak mau, apalagi nyapa. Kadang lihat itu yang membuat saya kesal. Kadang-kadang kita mending nggak usah tatap muka kan begitu kan. Karena itu kan Rasulullah pun ya secara fisik itu seperti itu. Apalagi kadang-kadang omongan orang-orang kafir yang memfitnah, sampai luar biasa. Nah makanya ketika beliau itu mengalami hal-hal yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia itu memerintahkan kepada Bilal itu adalah untuk adzan kan begitu ya. Adzan itu gambarannya apa? Melaksanakan sholat kan begitu ya. Disampaikan itu kan seperti ini. Arrihna bis sholati ya Bilal kan gitu kan. Istirahatkan kami kata Rasulullah. Ya, istirahatkan kami Bilal dengan apa? Dengan sholat. Artinya
Bilal sudah paham kalau seperti itu. Oh, berarti Bilal itu untuk mengumandangkan adzan kan gitu kan? Ya, hayyalas sholahan begitu. Mari kita sholat. Nah, karena dalam sholat itu memang bisa menjadikan kita ini bisa istirahat dengan tenang gitu kan. Maka disampaikan kan alladzina hum ala sholatihim daimun kan gitu. Jadi kalau kita itu melaksanakan perintah sholat dalam arti menikmati, begitulah kira-kira ya, menikmati sholat duha kita misalnya gitu kan, sholat lail kita, sholat tahajud kita itu ya, itu terasa nikmat itu ya dengan daimun tadi. Daimun artinya apa? Ya daimun itu artinya adalah terus menerus lah, kira-kira seperti itu ya. Artinya dilakukan dalam waktu yang lama kan gitu, eksistensi gitu loh ya. Jadi kita itu eksis terus melakukan itu loh. Sholat jamaah itu akan terasa nikmat kalau sudah terbiasa. Terkadang kalau kita sekali saja tidak sholat jamaah rasanya eman-eman kan begitu. Kenapa? Karena sudah menikmati, sudah merasakan. Oh, nikmatnya itu di situ. Nah, itulah yang digambarkan sholat itu sebagai bentuk istirahat. Ya, dalam hal ini adalah mengistirahatkan jiwa agar apa? Tidak terpengaruh dengan segi negatif kan, kira-kira gitu kan. Ya, cemas, galau, kemudian berbagai macam yang dirasakan kira-kira sulit dalam kehidupan ini, itu dengan sholat akan merasa tenang. Termasuk sekali kita ini terlambat bangun tidur saja rasanya gelo, itu berarti sudah menikmati itu. Seperti sholat kita ini adalah daimun tadi. Jadi menikmati sholat dengan ketenangan kan gitu kan, sehingga yang kita rasakan itu adalah suatu kenikmatan yang memang seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui pengorbanan itu. Ini perjuangan yang memang harus kita ikuti sesuai dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya ada pengorbanan ketika kita menjadi orang yang beriman. Karena nilai perjuangan yang kita hadapi sekarang ini nanti Allah itu yang akan mengganti. Jadi jangan berpikir saya sholat terus tapi rezeki saya kok seret. Karena belum tentu Allah menggantinya itu sekarang gitu loh. Tapi suatu ketika kita berada pada posisi yang sangat terjepit, di mana yaumul hasyr kan begitu. Di yaumul hisab, oh ternyata dengan pengorbanan yang sudah kita lakukan dengan ikhlas ketika hidup di dunia ini, inilah yang kemudian digantikan oleh Allah kepada kita. Umur kita ini kan hanya berapa kan begitu kan kalau dihitung. Kemudian kok ternyata dimanfaatkan untuk kegiatan yang kurang baik kan, koyone eman-eman kan begitu. Apalagi mohon maaf ketika sudah usia mendekati 60 tahun kan begitu. Kalau mengacak kepada Rasulullah tinggal 3 tahun kan begitu sih. 63 tahun Allah memanggil Rasulullah. Kalau kita mengikuti jejak Rasulullah 63 tahun. Nah, makanya ini menjadi satu sarana kita dalam rangka untuk berkorban dalam hal ini adalah bagaimana agar kehidupan kita ini ya untuk mengabdikan diri kepada Allah melalui perintah-perintah dan menjauhi segala larangannya. Barangkali itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah kajian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini ya. Jadi semoga sekali lagi apa yang kita selama ini damba-dambakan, apa kita ini sudah betul-betul menjadi pejuang Allah gitu kan, sudah menjadi orang yang bagian dari jihad fisabilillah begitu. Nah, ini menjadi satu ingatan kita bersama untuk saling mengingatkan bahwa kehidupan kita ini bisa dikatakan
kesempatan yang tidak bisa datang kedua kali. Kalau hari ini Allah itu memberikan peluang untuk bisa kita berjihad dengan harta mari kita manfaatkan untuk kebaikan. Kalau hari ini Allah memberikan kepada kita hanya dengan kekuatan fisik yang kita miliki, ya mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya disampaikan kan khairun nas anfa'uhum linnas, paling tidak itu kita bisa untuk menjadi orang yang bermanfaat lah, kira-kira seperti itu. Yang paling ringan adalah tidak membebani ataupun memberatkan orang lain. Sudah gitu. Kalau kita tidak bisa membantu mereka, minimal kita tidak memberatkan. Artinya apa? Tidak menggantungkan kehidupan kita untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sairi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.